Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GPDL Sedai Magelang, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya beri tema, siapakah dia? Kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 24 ayat 3, 4, 5, dan ayat 6. Demikian firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat ini, siapakah dia? Ini menunjuk kepada orang-orang yang layak bagi Tuhan. Dan siapakah orang yang layak bagi Tuhan? Kalau kita melihat kembali di dalam ayat yang ketiga, Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus berbicara tentang hadirat Tuhan yang kudus. Di zaman perjanjian lama, tidak semua orang atau umat Tuhan pada saat itu yang bisa berjumpa dengan Tuhan atau menghampiri hadiratnya yang kudus. Karena kalau kita lihat di zaman itu bait Allah ada 3 bagian, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada tabut Allah. Dan hanya mereka, yaitu imam-imam yang sudah memenuhi syarat, atau mereka yang layak, yang bisa masuk ke ruang maha kudus untuk menghampiri hadirat Allah yang maha kudus itu. Kalau orang-orang yang bukan imam, mereka hanya di pelataran. Karena orang yang layak, yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat, pasti akan mati di dalam ruang maha kudus. Hal ini karena kekudusan Tuhan tidak bisa berkompromi dengan yang tidak kudus. Ya, biasa imam-imam itu saat mereka masuk, kaki mereka akan diikat dengan tali. Maksudnya ketika terjadi sesuatu, ya, atau sudah lama tidak keluar dari ruang maha kudus, itu pertandanya kemungkinan mereka sudah mati di dalam. Karena mungkin mereka tidak memenuhi syarat. Jadi tinggal ditarik. Tidak ada orang yang akan masuk untuk mengangkat jenazahnya, akan ditarik. Karena sekali lagi kalau kita lihat betapa kudusnya Tuhan, sehingga tidak sembarang orang yang bisa bertemu dengan Tuhan, menghampiri hadiratnya. Tetapi kita bersyukur di zaman anugerah, semua orang yang percaya kepadanya bisa berjumpa dengan Allah, bisa atau dapat menghampiri hadiratnya yang kudus. Namun hanya mereka yang layak bagi Tuhan yang akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat di ayat yang kelima, Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini, dialah yang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan dan dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan.
Jadi berbeda di zaman perjanjian lama dengan zaman anugerah yang kita nikmati saat ini. Dulu tidak sembarang orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan untuk menghampiri hadiratnya yang kudus. Tapi kita bersyukur oleh darah Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Siapapun dia bisa menghampiri hadirat Tuhan. Tapi sekali lagi, hanya mereka yang layak bagi Tuhan, yang akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah orang yang layak bagi Tuhan? Ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang pertama kita lihat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dalam salinan firman Allah bahasa Indonesia masa kini dikatakan orang yang tidak bercela pikirannya dan perbuatannya. Kita lihat Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena kalau kita perhatikan Mazmur 24 ini mirip dengan Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jadi orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercela, bebas dari kesalahan. Bukan berarti semua orang ada orang yang sempurna, tidak, semua orang itu adalah orang berdosa. Tapi mereka yang menahan diri, yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan mereka yang murni hatinya, berarti tidak ada hal-hal buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang tersimpan dalam hati dan pikirannya. Karena hati yang bersih secara otomatis akan berdampak pula pada ucapan dan perbuatan. Firman Allah katakan dalam Injil Matius bahwa dari dalam hati timbul segala macam kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Amsal 4 ayat 2-3 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mereka yang layak bagi Tuhan, mereka yang bersih tangannya atau tindakan perbuatannya adalah perbuatan yang benar, jauh dari perbuatan-perbuatan jahat. Mereka yang murni hatinya adalah orang-orang yang menjaga hatinya dari hal-hal yang buruk, tidak menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah orang yang layak bagi Tuhan. Dan tentunya mereka yang akan dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua kita lihat, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Orang yang tidak tergoda pada penipuan, tidak tergoda kepada kebohongan dan kecurangan yang merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga kita lihat, orang yang tidak bersumpah palsu. Seperti apa sumpah palsu yang dimaksud oleh firman Allah? Matius 5 ayat 33 sampai ayat 37. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita lihat orang yang bersumpah demi langit dan bumi dan demi apapun itu, karena ada banyak orang yang suka bersumpah seperti itu, disebut sumpah palsu. Karena yang Tuhan mau adalah kejujuran. Ya atau tidak. Kalau itu ya, katakan ya. Kalau itu tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si iblis. Dengan kata lain, ingat, sumpah palsu berasal dari iblis. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini, mari jadilah orang-orang yang layak bagi Tuhan. Orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan. Orang-orang seperti itu juga firman katakan akan disebut orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 Mazmur 24 ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Orang yang layak bagi Tuhan adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan. Oleh darah Yesus kami dapat menghadap hadirat-Mu. Kami boleh datang menghampiri Engkau, berjumpa dengan Engkau. Namun dari firman-Mu pada saat ini kami percaya bahwa hanya mereka yang layak bagi Engkau, yang dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami, jemaat Tuhan, GPDL Sadai Magelang, untuk belajar hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang layak bagi Tuhan, supaya kami diberkati, dibenarkan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan keperkasaan keluarga besar jemaat GPDL Sadai Magelang, dan bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.